Sebelumnya, izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu dan salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari ilmu dan untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bestpet Network yang yang saya sangat hormati pemateri hebat pada hari ini serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut pada sesi webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya, pada bulan Ramadan ini kita dapat mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Davin Zafran Saumi, selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ialah pembukaan dengan pembacaan doa. Yang kedua ada penyampaian materi. Yang ketiga ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir yakni adalah penutupan dengan pengenalan profil Bestpet Network. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Afus. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, izinkan saya di sini untuk pembacaan doa kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, mohon maaf. Baik, izinkan saya untuk membacakan doa pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliq wal qatili lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyata fil jasad wa ziyadata fil ilmi wa barakata fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'al jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma.
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan. Jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpad Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, bertambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ringankanlah kami dalam sakaratul maut, selamatkanlah kami dari api neraka, dan berikanlah ampunan saat perhitungan akhir. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang penuh rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya sebagai perpisahan yang terjaga dari dosa. Janganlah Engkau jadikan di antara kami yang celaka ataupun yang terhalang dari rahmat-Mu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Saudara Afus atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi menarik yang berjudul Engineer Hebat Itu Banyak, Engineer Berdampak Itu Pilihan, yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Julianto. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand dan open mic, serta tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, kepada Bapak Denny Julianto, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di acara webinar Ramadan Bestpad, yang dimana kebetulan saya sudah 3 kali ya diundang oleh Bestpad, khususnya tim-tim tim-tim ini ya, panitia eventnya webinar Bestpad Network. Dan kebetulan juga acara ini saya lihat di bulan Ramadan itu, bagi saya dalam istilah kebetulan itu menarik banget, karena pada acara Ramadan itu biasanya event-event seperti ini itu saya lihat di komunitas saya atau komunitas yang lain itu jarang ada ya. Saya bilang jarang ada itu dalam artian yang tertata rapi, yang sistematis, yang terschedule baik itu tidak ada kecuali di Bestpad ini. Terima kasih atas kepercayaan dari tim panitia Bestpad, dan khususnya juga dari ini ya, dari teman saya Bapak Danu Wiyoto, seperti itu yang sudah mempercayai saya diundang di acara ini. Itu suatu kehormatan. Bukannya kenapa, dalam hal ini juga acara-acara seperti ini bagi saya itu menarik, di mana setelah saya lihat selama ini ya acara webinar Ramadan di Bestpad Network ini 3 kali, ini berarti 3 tahun yang lalu saya yang pertama kali diundang. Saya lihat teman-teman banyak memberikan judul atau tema di acara webinar ini, mayoritas ya, mayoritas teknikal. Terus pada tahun kedua saya diundang, saya merubah pola pikir saya sendiri. Kalau teknikal terus, apakah ini menjadi kebosanan bagi teman-teman yang mengikuti acara-acara seperti ini? Akhirnya saya bikin tema yang mungkin agak ini ya, agak hot waktu itu, perlukah pindah karir. Nah, dalam hal tema perlukah pindah karir dari network engineer, itu adalah kenyataan yang terjadi selama beberapa tahun ya, sekitar 5 tahunan ini, itu di diri saya seperti itu. Apakah saya harus pindah, apakah saya harus bergeser atau shifting,
Apakah saya harus benar-benar meninggalkan profesi network engineer itu? Nah, karena itulah setelah 1 tahun ini diundang lagi yang ketiga kali, eh, saya berpikir lagi kalau saya teknikal lagi ini kayaknya nggak masuk lagi ya ke sisi saya. Sebetulnya banyak sih ide-ide saya di ide saya yang saya cobakan di proyek-proyek saya di R&D kami di tim itu pengen nyampaikan teknikal ya, tapi kok jangan dulu lah gitu. Nanti aja kalau next next yang acara-acara yang lain mungkin webinar dari Bespet sendiri di luar Ramadan seperti itu. Eh, dan saya mengambil waktu, minta ke tim, tolong saya minta hari libur. Itu karena apa? Ya teman-teman saya pribadi, mungkin mungkin teman-teman yang lain hari Sabtu Minggu itu hari kebanyakan hari day off ya untuk kerja. Ada sebagian kerja, ada sebagian libur. Dan jam 6 pagi itu dan itu fresh-freshnya juga. Saya coba minta hari Sabtu itu. Hari Sabtu pagi ini contohnya. Dan sebelum webinar yang lain, yang teknikal. Nah, akhirnya saya mengambil tema kali ini eh, yang bikin ini juga yang bikin kita penasaran untuk berpikir apakah kita itu nantinya bagaimana, yaitu temanya yaitu engineer yang hebat itu banyak, tapi yang berdampak itu adalah suatu pilihan ya, atau keputusan seperti itu. Itu itu nanti ini yang menjadi kita bisa ini ya diskusi ya, tanya jawab atau bagaimana yang terjadi di diri saya nantinya dan mungkin teman-teman juga apakah seperti itu nantinya kita harus melakukan karena periode-periode kita selama kita punya skill itu apakah harus seperti itu terus, apakah kita harus mempelajari pengetahuan ke knowledge dan skill yang lain atau menggabungkan atau juga nantinya kita itu eh, ini yang terjadi ya. Ini kenyataan hidup ya mungkin ya. Kalau masih teman-teman yang fresh graduate dan baru kerja itu mungkin eh, masih enjoy ya, menikmati pekerjaan itu happy, ada kerjaan dijalani, ada kesulitan juga dijalani. Tapi nanti Anda akan berpikir kalau sudah berumur, kalau kerja umur umur 20-an ya, umur 30 masih enjoy. Nanti umur 35, 40 itu Anda akan berpikir, kemana arahnya? Apakah saya gini terus? Dan akan terlambat kalau tidak sedini mungkin Anda itu tidak mengatur apa yang saya nantinya lakukan. Terlambatannya yaitu pada saat Anda menginjak umur 50 tahun. Mungkin nanti teman-teman yang lain ya di sini saya banyak yang tahu ya, kenal ini fotonya ini pernah ikut eh, di acara saya sebelum-sebelumnya webinar Ramadan Bespet ini. Itu kelihatan nanti. Umur 50 harus bagaimana gitu. Apalagi usia pensiun. Ini terjadi banyak cerita-cerita dari teman-teman saya yang umur 55 ya sudah pensiun dan akhirnya nyari pekerjaan lagi yang pengennya itu di teknikal. Padahal teknikal itu sudah banyak ya, junior-juniornya itu sudah banyak ini yang sudah bekerja. Apakah seniornya bagaimana kalau masih masih jadi junior? Umur sudah senior tapi pekerjaannya masih junior seperti itu. Itu nanti saya akan mencoba memberikan bukan pandangan dari saya ya, bukan, Pak. Kita akan sharing. Saya di sini dalam hal ini saya tidak ingin menggurui Anda, kita hanya sharing. Dan sharing-sharing ini adalah pengalaman-pengalaman saya dan juga saya mengambil ini ya, mengambil analisa, ya, ibaratnya mengambil analisa bahan-bahan data-data ya dari teman-teman seperti itu. Baik, tidak lama saya izin share screen untuk slide kali ini. Baik, eh, kegiatan acara kali ini yaitu kegiatan webinar ya, Ramadan.
1447 Hijriah, 2026 Masehi. Dan saya salut kepada teman-teman yang hadir di saat kita berpuasa ya, masih ingin belajar, ingin ngobrol dengan saya. Seperti itu. Oke, next saya lanjutkan. Ini judul yang akan saya sampaikan ke Anda. Apakah ini relevan? Apakah ini hanya tricky? Judul menarik buat Anda. eh, Anda akan menyimpulkan nantinya. Oke, engineer hebat itu banyak, engineer berdampak itu pilihan. Kalau mengambil judul seperti ini, engineer yang hebat itu banyak, engineer yang baru belajar juga banyak. Tapi Anda pasti melihat engineer berdampak itu pasti kena dihitung seperti itu. Kenapa saya tidak membuat caption engine, network engineer, DevOps engineer tidak di sini. Tidak. Engineer tuh banyak ini ya, dalam artian banyak di segala profesi. Tapi juga yang berkaitan dengan technical ya, yang technical. Ya, non technical itu beda lagi dalam hal ininya nantinya kendalanya atau apapun yang terjadi. Tapi kalau engineer yang technical itu banyak yang dialami nanti. Sama seperti kita di network engineer, DevOps engineer, cloud engineer, software engineer seperti itu banyak. Makanya di sini saya bikin umum dulu, engineer hebat itu banyak, engineer berdampak itu pilihan. Baik, eh, sebelumnya saya perkenalkan dulu, mungkin yang sudah kenal dengan saya selama ini. eh, Perkenalkan, nama saya Denny Julianto. Saya asal dari Jember, Jawa Timur, domisili di Jember, tapi pekerjaannya bukan di Jember. Jadi kalau ingin Anda kalau ini ya kemana mau kebetulan melewati Jember, kabar-kabar dulu. Takutnya saya nggak ada di Jember seperti itu. Formal pendidikan saya S1 pertanian, tetap saya pakai ilmunya sebatas ini ya, hobi aja. Terus di non formalnya seperti ini yang saya alami ini adalah perjalanan karir saya dalam hal ini ya, dalam hal kehidupan saya mencari rezeki ya. Sebetulnya di sini saya tidak mengenalkan perusahaan saya yang dulu yang tahun 2000 sampai 2010. Saya mulai dari yang sekarang aja, 2012 sampai sekarang. Jadi saya adalah pimpinan di perusahaan saya dan juga foundernya techwidini.com juga, foundernya aplikasi Ayudo dalam aplikasi accounting, CRM, terus project, semua hal yang bisa kita berikan dalam hal untuk apa ya, untuk perjalanan, untuk kebutuhan bisnis ya, dan bisnis seperti itu. Terus saya juga dosen di Polida dan Akademi Komunitas Darussalam Blok Agung. Juga saya AWS Akademi Edukator mulai tahun 2021, juga AWS Community Builder juga yang 4 kali mulai tahun 2022, dan instruktur dan PIC, Huawei ICT Academy untuk kampus saya, dan juga saya Udemy instruktur di komunitas, dan juga saya adalah Udu Edukator. Kebetulan Udu Edukator ini saya juga dibutuhkan ya untuk mata kuliah saya di di kampus. Mungkin yang sudah kenal dengan saya di sosial media saya ada Instagram, Facebook, LinkedIn, dan email publik saya seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Oke, nantinya yang kita bahas di pertemuan kali ini itu di pengantar introduction, definisi engineer hebat itu apa, apakah engineer berdampak itu bagaimana, eh, si besar dari teknis ke strategis, 4 perubahan mindset menuju founder. Nah ini, founder lah itu bagaimana. Kenapa banyak engineer tidak berdampak? Framework praktis 5 langkah jadi engineer berdampak. Ini hanya kesimpulan aja ya dari saya, tapi nanti mungkin Anda bisa menambah atau dalam hal ini merevisi. Oke,
Nah, yang ke-8 reflektif, refleksi, dan penutup. Saya lanjut, kita mulai dari pengantar. Saya mohon eh, Anda bisa memahami kalimat-kalimat seperti ini agak membingungkan atau bagaimana. Ya, bagi teman-teman yang masih baru kerja atau belum kerja, itu juga menjadi motivasi bagi diri Anda itu untuk merubah ya pola pikir, eh, karakter, terus skill kita, soft skill, hard skill seperti itu juga. Baik, di ruangan ini pasti banyak engineer hebat. Oke, Anda resapi pada diri Anda sendiri, apakah seperti itu? Bisa deploy tengah malam atau bisa konfigurasi pekerjaan networking itu tengah malam dan bisa execute ya, mengeksekusi debugging tanpa marah. Bayangkan kalau nggak bisa marah. Saya aja pernah keyboard saya banting ya, saking karena gemesnya ya, bukan itu marah, gemes. Kalau istilahnya gemes tuh apa ya, greget gitu ya kalau Jawanya ya. Kadang dalam hati itu sudah ini ya, ini maunya gimana tapi tadi gini, agak seperti itu. Oke, tolong dipahami. Oke, next. Tapi saya mulai bertanya ke diri sendiri, apakah saya ini hanya jadi engineer yang hebat atau bagaimana, atau engineer yang berdampak? Dalam kata hebat, saya dalam arti kata hebat itu semua saya katakan engineer itu hebat. Kenapa? Walaupun hanya konfigurasi jaringan itu bisa connect, itu saya katakan hebat daripada yang sudah belajar tapi tidak memahami seperti itu. Tidak bisa memmentasi, itu saya katakan bukan hebat, hanya bisa belajar tapi tidak bisa memahami dan tidak bisa implementasi. Itu saya katakan tidak hebat. Kalau hebat berarti bisa dalam artian sama seperti itu ya dengan yang hebat yang lain. Paling hebat ya mungkin ya pernah pengalaman di proyek-proyek seperti itu. Tapi pertanyaannya yang menjadi dasar, apakah engineer ini, apakah kita ini berdampak bagi orang banyak? Kalau berdampak dalam artian itu pekerjaan, itu pasti semua berdampak dalam hal lingkungan itu. Tapi berdampak bagi banyak orang, itu bagaimana? Seperti itu. Ini yang jadi pembahasan pokok di eh, webinar kali ini. Baik, saya lanjutkan. Jadi engineering hebat itu luar biasa, pasti seperti itu. Tidak ada salah dengan jadi profesional teknis. Tidak ada yang salah. Profesional teknis. Anda memahami semua konfigurasi jaringan, konfigurasi server, konfigurasi cloud, konfigurasi DevOps, konfigurasi SRI, konfigurasi game developer. Itu tidak ada yang salah dalam hal teknis. Tapi tapi ada level berikutnya, impact. Impact. Ownership, impact dan ownership. Impact itu bagaimana? Kalau Anda menjelaskan ke seseorang itu tentang hal teknis, itu bisa dan bisa memengaruhi orang ini. Itu adalah contoh salah satu impact. Anda sampai membuat kata-kata teknis A sampai Z, tapi yang diajarin ini, yang diinformasikan ini, itu nggak ngeh, nggak memahami, nggak bisa memutasikan, itu nggak membuat dampak atau impact seperti itu. Contoh real aja, seperti Pak Danuyan atau mendirikan anak mondok. Banyak yang ikut anak mondok dari SMK, dari yang mungkin ya SMK-SMK seperti itu ya, atau dengan yang lain. Setelah mondok, hasilnya apa? Itu adalah impact. Nah, itu saya katakan adalah engineer yang berdampak. Saya mengenal Pak Danu dulu tahun 2014, itu belum ada base, belum. Saya lihat perjalanannya Pak Danu. Mulai tahun ini, perkembangan tahun ini, terus begitulah. Kelihatan sudah, ini berdampak sudah. Namanya itu adalah impact. Pertanyaannya, apakah diri kita bisa seperti Pak Danu? Saya belum bisa. Kalau pribadi saya belum bisa. Yang lain, Anda belum kan? Nah, seperti itu. Akhirnya dengan adanya impact seperti itu, ya bikinlah perusahaan namanya Brisbane Network.
untuk bisa melegalitas mondok ini biar banyak yang ikut. Akhirnya memiliki perusahaan itu, ownership. Ownership itu menjadi punyaannya usaha itu dari teknis ke punya usaha. Kalau udah antara itu namanya apa? Founder. Jadi Pak Danu itu bisa bikin perusahaan Best Pet Network dan bisa bikin kegiatan anak mondok, program anak mondok, ya bukan kegiatan, program anak mondok itu adalah founder. Berarti engineer yang berdampak. Nah, itu. Sudah. Anda sudah memahami itu sudah. Engineer hebat itu biasanya apa? Skillnya tinggi. Bisa ya, bisa tidak. Kebanyakan orang bisa melihat, oh ini engineer hebat, ini skillnya tinggi. Kebanyakan gitu. Tapi ada yang saya tahu teman-teman saya pribadi ya, saya nggak menunjukkan namanya, ada yang skillnya biasa. Kalau saya rate itu dia biasa, tapi berdampak. Kenapa? Karena bisa menguntungkan, bisa memberikan benefit ke orang yang mengajak kerjasama. Nah, seperti itu. Sesuai skillnya yang sesuai skillnya yang dia punyai. Problem solving, problem solver ini orang ya. Kita bicarakan orang. Bisa teknis tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Banyak terjadi, banyak. Junior, senior juga seperti itu. Banyak. Senior eh, pasti bisa problem solving. Belum tentu. Karena kalau pikirnya senior yang ada di perusahaan A, B, C, D itu kebanyakan ya kerjanya apa kata apa perintah itu aja. Tapi kalau ada masalah nggak diikutkan, kadang-kadang seperti itu. Apalagi kalau ada tim ya di proyek ada tim ini, tim ini, tim ini. Ada masalah di sana, bukan kerjaan gue itu kerjaannya dia. Enggak. Tapi nggak akhirnya nggak dapat seperti itu. Akhirnya apa? Tidak berpengalaman, tidak mempunyai skill untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Orang yang bisa skill tinggi problem solver pasti bisa detail oriented. Jadi menjelaskan itu secara detail, tidak secara umum ya, tidak secara menyeluruh maksud saya. Contoh, ada masalah kita memberikan jawaban masalah dan kita memberikan jawaban itu tidak dengan detail. Apa? Dengan satu kalimat full. Jadi orang membaca itu kalimat full atau mendengarkan satu kalimat full kadang-kadang kan membayangkan kalimat itu kadang-kadang itu bias. Tapi kalau detail, orang terbiasa, oh nurutannya kayak gini nanti. Sudah, silakan Anda lihat di teman-teman yang Anda yang dikira itu teman yang hebat. Cara bicaranya kelihatan, kayak gitu. Bisa kerja di bawah tekanan, pressure, pasti. Ditekan nggak nangis. Ditekan hanya diem, tapi otaknya jalan. Itu yang dinilai hebat. Dan saya tahu siapa-siapa orangnya yang selama ini kenal dengan saya ya. Saya kenal dengan mereka perjalanan karirnya banyak di sini yang di medsos teman-teman saya kebanyakan di medsos di lingkungan saya yang di luar ya di lingkungan kampus atau bagaimana. Saya lihat perkembangannya. Dulu bagaimana dia bisa ini bisa itu. Dan saya juga bisa melihat eh, ini cocok nggak jadi pekerjaannya ini itu kelihatan dari ya itu tadi profilnya. Kalau kita bisa membaca profil, tapi melihat karakternya kita melihat jauh bisa seperti itu. Oke, next update teknologi terbaru. Ini belum tentu juga ya, tapi kebanyakan iya. Jadi kalau Anda belajar teknologi, contoh di skillnya network engineer, eh, pasti di situ Anda akan belajar apa sih knowledge dari ini ya network engineer itu. Knowledge dari networking itu apa aja sih? Belajar Cisco sampai ini ya sampai ke expert. Belajar ini sampai ke expert. Belajar ini sampai ke expert. Bosan pasti. Pasti dari sisi kebosanan itu akan menimbulkan
apa? Pengen belajar hal baru. Pasti itu. Gitu. Bukan karena keterpaksaan ya. Biasanya karena terpaksaan, oh ada uangnya itu gede tuh, belajar itu jangan. Ya, ya bisa tapi janganlah kayak gitu. Itu bisa terjadi. Tapi kebanyakan kalau belajar hal baru karena itu ada teknologi baru, penasaran, pasti belajar. Nah, dan dari semua itu adalah menjadikan hal luar biasa ya bagi kita untuk menjadi engineer yang hebat, proses mau berdampak seperti itu. Oke, next. Engineer itu satu-satunya profesi yang bisa senang cuman karena error hilang. Dengan kata-kata ini bisa sih banyak kejadian. Ada case, ada isu, teman sekitarnya nggak bisa menyelesaikan, tapi bisa diselesaikan hanya oleh satu orang. Ya, dari sisi ini skillnya tinggi atau experience yang tinggi itu menjadi perpaduan. Pasti error hilang. Oh, ternyata bisa menyelesaikan isu itu, kendala itu. Pasti nanti teman yang lingkungan itu, di lingkungan itu, di informan itu, nanti pasti bilang, oh ini engineer yang hebat. Seperti itu. Itu kejadian, banyak kejadian seperti itu. Saya mengalami juga melihat di suatu ini ya kerjaan seperti itu. Ya, tapi semua itu masih berada di zona yang ini ya, yang zona satu atau zona di lingkungan sekitar aja, menyelesaikan masalah yang diberikan orang lain. Mungkin kejadian seperti ini. Masalah yang diberikan orang lain itu bisa diselesaikan, problem solving. Tapi punya masalah sendiri tidak bisa diselesaikan. Coba bayangkan, pernah seperti itu Anda? Saya mengalami juga. Dia bisa menyelesaikan masalah orang lain di pekerjaan orang lain, tapi tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri. Saya mengalami hal itu. Atau bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri jika ada masalah, tapi perlu waktu. Kenapa seperti itu? Coba nanti siapa yang bisa memberikan jawaban seperti itu ya nanti di Q&A. Apakah engineer berdampak? Apa itu engineer berdampak? Tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi memilih masalah apa yang ingin diselesaikan. Tidak hanya menyelesaikan masalah. Ya, betul. Tidak hanya menyelesaikan masalah. Ada yang di ini ya pengaruh yang lain. Memilih masalah apa yang ingin diselesaikan. Istilahnya dia itu eh, ini ya detail detail oriented, detail oriented. Oh dia bisa mendetailkan oriented masalah seperti ini. Akhirnya dia memilih masalah apa yang bisa. Soalnya bisa, tapi detail orientednya nggak paham. Akhirnya mana yang lebih paham dulu untuk memberikan jawaban dengan konsep detail oriented, istilahnya memilih masalah apa yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Masalah yang sulit dipilih, nggak apa-apa, tapi ngerti paham ininya, urutannya, detail orientednya itu. Menciptakan solusi yang bernilai bisnis. Kalau dikatakan bisnis itu ada value. Value itu bisa angka dalam hal untuk growth analisa ya, tapi juga berupa angka yang bernilai apa uang seperti itu. Itu namanya bisnis. Yang bernilai uang adalah bisnis. Yang bernilai value data itu bisa bisnis tapi masih ada prosesnya lagi, yaitu untuk next job kerjaan yang lain. Membangun sistem yang terus hidup. Apa contohnya? Kalau Anda bingung. Contohnya apa? Saya kasih contoh aja. Membangun sistem yang terus hidup. Saya nggak jauh-jauh mencontohkan. Oke, di apa? Di program anak mondok. Mulai tahun berapa Pak Danu mendirikan anak mondok? Sampai bisa menjadi berdokter seperti ini. Di proyek-proyek diikutkan. Proyek EOS ini kemana diikutkan. Presentasi. Nanti kan ada ya nanti ya webinar next-nya ini yang ya di narasumber. Itu dari anak mondok. Itu adalah sistem yang terus hidup. Nggak hanya anak mondok, program anak mondok nggak hanya pada tahun tahun 2021 aja. Berlanjut tahun 22, 23, 24, 2005, 2000, maaf ya, 2026.
Berarti membangun sistem yang terus hidup. Kalau bisnis apa? Anda menciptakan founder ya, menciptakan founder. Oke, kalau networking mungkin sistem automation dan SD-WAN ya, punya SD-WAN bisa dijual dan digunakan oleh customer, digunakan perusahaan sendiri. Jalan sistem itu namanya apa? Engineer yang berdampak. Bisa dijual, mempunyai value bisnis. Namanya apa? Mindsetnya apa? Founder. Nah, dia ada mindsetnya founder. Seperti itu. Itulah berdampak. Sudah memahami kan? Engineer berdampak itu apa? Ya, next. Si besar dari teknik strategis. Ini perbedaannya. Engineer sama founder nanti. Anda harus tahu bedanya. Engineer fokus bagaimana cara membangun ini. Cara membangun ini. Anda ada pekerjaan untuk project network di IT infrastruktur. Ya, project networking. SD-WAN atau enterprise kayak gitu ya. Mem- Bagaimana cara membangunnya? Anda apa? Survei, analisa, sudah tahu semua, bikin topologinya dua, topologi fisik dan topologi analoginya, logikalnya maksud saya, logikalnya. Setelah ketemu itu, apalagi di konsep, device-nya apa aja, ketemu harganya, ditawarkan. Itu sudah berpola detail orientednya untuk menangani suatu pekerjaan. Bagaimana cara membangun ini? Kalau di bisnis itu ada business canvas ya. Di business canvas itu ada step-stepnya, kotak-kotak. Prosesnya bagaimana mencari pelanggan, intinya gimana untuk mempromosikan, produksinya bagaimana, seperti itu di bisnis. Kalau di engineer, adakah seperti itu? Oke. Eh, apakah di engineer networking, apakah ada seperti itu? Network engineer, apakah ada seperti itu ya, model-model konsep seperti itu? Nah, itu yang menjadi dasar bagi network engineer untuk membangun. Nah, kalau founder itu apa? Founder itu fokusnya, kenapa ini perlu dibangun? Kenapa sih program anak mondok itu harus dibangun? Fokus sudah, founder. Siapa yang butuh? Anak mondok ini siapa nanti yang pesertanya? Dari mana? Berapa nilainya? Nah, kalau ini saya nggak bisa ini ya, nilainya itu pasti dari outputnya, hasilnya. Kalau kita problem solver atau kita bisa menganalisanya, berapa nilainya? Kita ada dua nilainya di awal sebelum sebelum proses ini dilakukan, sebelum program itu dilakukan. Itu berapa nilainya? Dan setelah program itu selesai. Mungkin Anda nanti tanya kepada Danu, apa contohnya sebelum dan sesudahnya, berapa nilainya itu? Kita kita ambil anak mondok ya di Bespet, foundernya seperti itu. PR Pak Danu. Oke, dari teknik strategis juga, engineer berpikir tentang fitur, betul nggak? Kalau Anda konfigurasi jaringan, fiturnya, routing, VPN, nanti BGP, ini, itu fitur. Kalau founder itu sudah memahami fiturnya, sudah pahami. Tapi bagaimana fitur ini menjadi produk seperti itu. SD-WAN itu produk kan. Software defined itu fitur ya, fitur. Maaf, itu founder. Kalau fiturnya nanti terbuat dari apa fiturnya itu SD-WAN seperti itu. Kemarin saya kasih contoh, ini ya founder ya, sudah kelasnya founder ya. Kalau sudah bertanya seperti ini, saya mengenal orang ini mulai dari SMK. Mengenal orang ini masuk ke suatu pondok. Mengenal orang ini, dia belajar tentang jaringan. Mengenal orang ini,
dia selalu menjadi narasumber, trainer, iya trainer juga. Dan saya juga tahu setelah itu semua dia keluar, dia bikin perusahaan, usaha dulu, bukan bikin perusahaan, bikin usaha. Apa yang dia kerjakan? Ikuti kerjaan proyek-proyek yang ringan-ringan. Dan saya tahu ikuti sekarang itu proyek gede-gede. Itu sudah ada sudah tahu. eh, kita sudah tahu perjalanan karirnya, perjalanan skillnya, perjalanan pengalamannya, perjalanan apa dia untuk berpikir menjadi engineer berdampak, memikirkan produk apa yang bisa punya nilai jual, value-nya. Kalau udah berpikir ke sana, itu founder. Oke, pertanyaannya yang menjadikan saya dia, oh ini calon jadi founder. Cuman step saya belum belum karena ya mungkin pengalaman ya kurang. Tapi konsepnya sudah ke sana. Tanya ke saya, Pak SD1 itu bagaimana sih cara bikinnya dari nol? Developnya gimana? Create deploy-nya gimana sih? Kalau konsepnya paham, sudah paham. Pengguna fiturnya sudah paham. Untuk menerapkan di infranya itu bagaimana? Kayak gitu. Apa create sendiri di server sendiri, pakai server sedikit, apakah pakai cloud public? Seperti itu. Apakah nanti nggak banyak server yang dibutuhkan kalau pelanggannya itu customernya bukan di Indonesia aja, di luar negeri contohnya, seperti itu. Itu harus pola pikirnya di luar apa? Di luar skillnya networking, skill bisnis iya, karena menghitung berapa nanti modalnya, menghitung juga kalau jualnya bagaimana, bagaimana nanti konsep infrastrukturnya dia. Pola pikirnya sudah founder. Dan kalau saya baca anak ini ya maaf, orang ini umurnya ya 30-an lah, atau anggap seperti itu. Masih muda, 30. Udah berpikiran founder. Saya paham contohnya. Saya next dulu. Oke. 4 perubahan mindset menuju founder. Dari problem solver ke problem chooser. Memilih. Kalau Anda dihadapkan, kalau Anda dan saya itu dihadapkan ke problem solving, terus hal teknis, terus tapi tidak bisa memilih dalam hal lain, itu bukan bukan problem solver lagi. Apa? Bukan problem chooser. Lebih baik kita apa? Harus melangkah ke problem chooser. Tapi sudah tahu problem solver ini kita itu harus bagaimana. Sudah pengalaman banget. Jadi engineer itu menuju tiket masuknya itu di situ. Founder memilih engineer menunggu tiket masuk, ada pekerjaan diperintah, ini kerjakan, kerjakan. Founder memilih problem yang ingin diselesaikan. Saya bikin produk ini, problemnya nanti gini-gini. Stepnya apa yang saya selesaikan? Problemnya A, problemnya B, problem C, kayak gitu. Itu sudah ada, detail orientednya sudah ada. Contoh inspirasinya ya Gojek kayak gitu. Nah, ini kemarin dapat, ini bukan dapat, saya lagi lihat Facebook ada iklan ya. Ada iklan dia bergerak kayak Gojek ya di konsep produk delivery. Dia bikin aplikasi. Ternyata selama 2-3 tahun kalau nggak salah dia kalah karena banyak ya dengan yang lain, kalah bersaing dengan yang lain. Karena seperti itu, pastinya pengusaha yang sudah membuat itu founder, itu bagaimana tidak bangkrut, istilahnya tidak selesai di situ bisnisnya. Bagaimana itu, merubah itu bisnis yang ada yang dia ketemukan, dia membuat program itu bagaimana tidak mati. Jadi apa yang dilakukan? Bukan mencari suntik dana dulu, bukan. Merubah, mengubah produknya itu. Apa dari tadi delivery yang dia kerjakan sendiri dengan nama produk A, akhirnya dia apa? Kerjasama dengan perusahaan B, C, D, E. Dan ada kalimat yang kerjasama.
Tapi apa akhirnya? Dia bisnisnya meningkat. Terjadi grow up. Contohnya Gojek ini ya, memilih problem transportasi dan UMKM. Contoh sederhana lagi, ya kita lihat 5-10 tahun yang lalu ya, 5-10 tahun lalu itu internet itu banyak masih dikuasai oleh ISP-ISP yang gede-gede, BUMN. Tapi apa yang terjadi sekarang itu ada ISP-ISP bermunculan yang baru. Masalahnya di mana? Kalau 5-10 tahun yang lalu itu orang-orang tertentu yang bisa menikmati internet dengan harga yang mahal. ISP-ISP yang baru itu memberi, saya nggak bicara RT RW net ya, nggak. ISP-ISP yang baru, yang legal, itu memberikan jawaban, yaitu apa? Menyewakan apa? Bikin produk internet dengan harga murah. Itu adalah problem solving. Solvernya siapa? ISP yang baru tadi. UMKM juga sama. Orang nggak punya pekerjaan, tapi bisanya jualan. Manajemennya hanya hanya jual aja ya, hanya jual aja. Bukan dulunya pedagang biasa, tapi sekarang jadi UMKM. Kalau sudah UMKM punya izin, nanti di apa? Di training, diajarin konsepnya dagang itu gimana, aku bisa di bisnis itu gimana, seperti itu. Karena selama ini jadi pedagang itu konsepnya masih 10%, hanya jual beli. Jual dapat untung itu 10%. Sebetulnya konsep-konsep bisnis itu ada lagi 70%, 20%, 70% itu apa? History, 10%-nya apa? Promosi, 70%-nya history ya. Pengalaman-pengalaman kita itu perkenalkan ke customer, 20%-nya yaitu apa? Promosi, 10%-nya jual, seperti itu. Itu yang terjadi di UMKM seperti itu. Sama kalau kita sama lah ambil konsep bisnisnya. BBN, perusahaan A, B, C, D, konsepnya apa sih? Kebanyakan, ya mohon maaf ya, kebanyakan apa? Nunggu project. Nah ini, nunggu project, mencari project. Dihitung berapa dapatnya dalam 1 tahun. Seperti itu. Bagaimana kalau umpama itu promosi? Promosinya banyak macam. Ketemu orang promosi, di media sosial promosi, di website promosi. Dari 10 orang yang melihat website, satu kena, itu sudah menguntungkan. Seperti itu. Itu adalah cara-cara problem solver. BPN menyelesaikan masalah dari sisi gap kenulik antara apa ya, mungkin di sekolah atau di kampus itu dengan industri, mendidikan anak mondok. Nah, seperti itu. Itu adalah menyelesaikan masalah. Next, perubahan manajemen menuju founder. Dari dibayar waktu, dibayar value. Ini yang sempat jadi saya dulu kadang-kadang, wah enak ya jadi engineer itu. Rate saya berapa per jam? Ini saya ngomong kayak gini tuh ingat saya lupa saya apa Danu apa saya. Tapi kaget saya. Oh memang gitu tak di kota besar. Membayar rekwa engineer jasanya per rate jam. Per jamnya sekian. Per day-nya sekian. Per hour per day sekian. Gila segitu ya. Oh jadi skillnya Cisco dibayar kayak gitu. Saya sempat berpikir, saya akhirnya belajar Cisco kan. Tapi anehnya customer yang di daerah saya ibaratnya bukan perusahaan gede, itu milihnya bukan per day, per project, gitu ya, per project. Tapi nilainya lebih kecil daripada per hour, per day-nya. Engineer pola pikirnya seperti itu. Rate saya per jam, per day, atau per project. Nantinya diakumulasi dalam suatu apa? Salary, gaji. Banyak perusahaan seperti itu. Digabungkan dengan tunjangan-tunjangan yang lain, kayak gitu. Itu engineer. Kalau founder, ini yang terjadi saya. Saya dulu kalau ngelamar kerja nggak pernah dapat.
Justru diminta di dua perusahaan. Selama satu perusahaan pertama 2 tahun, perusahaan kedua 2 tahun. Tapi pola pikir saya udah males. Saya kerja buat orang. Kerja buat diri sendiri nggak ada. Waktu diri untuk diri sendiri nggak ada. Oke, dapat gaji. Hanya seperti itu. Saya orangnya suka challenge ya. Suka eh, apa ya, semangat lah. Seperti itu. Akhirnya saya keluar. Jadi kan usaha. Banyak tantangannya. Ya, seperti itu. Ya, kuat mental udah. Harus kuat mental. Jadi pilihan founder itu value yang saya ciptakan berapa di situ. Pak Danu, berapa ini value-nya ini menciptakan program anak mondok? Udah, dia punya jawaban sendiri. Udah tahu nanti. Kalau bisa menginformasikan, alhamdulillah ya, kita bisa tahu. Apa sih value-nya anak mondok itu, program anak mondok? Ya dia yang beliau ciptakan. Nah, jadi dalam hal ini bukan soal kaya cepat ya. Soal berpikir dalam konteks nilai, value. Itu yang akan memberikan Anda pandangan next. Next. Kalau saya bilang next di umur berapakah Anda itu memahami ini? Kalau terlambat, bahaya. Nanti terlambatnya kalau sudah setelah pensiun. Waduh, saya terlambat ya. Kenapa saya nggak gini-gini? Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Mindset menuju founder, individual kontributor. eh, ya, dari individual kontributor menjadi sistem builder. Engineer kuat secara personal. Ya, kebanyakan engineer kan menguasai ilmu itu untuk dirinya sendiri. Skill yang gini untuk diri sendiri. Kalau trainer mengajarkan sesuai ini ya, sesuai teori yang didapatkan oleh di akademik seperti itu. Tapi skill pengalaman pengalaman, terus skill yang lain yang ibaratnya itu soft skill ya, itu kadang-kadang disimpan, tidak ditularkan, diajarkan ke yang lain. Itu engineer kuat secara personal seperti itu. Founder enggak membangun tim, sistem. Kalau bisnis berhenti saat kita tidur itu bukan sistem, itu kerja lembur. Oke, itu yang terjadi ya. Founder membangun tim dan sistem. Saya pengen tahu ya, yang udah kenal di sini ya, dari teman-teman di sini, yang kenal saya. Pernahkah Anda tahu pegawai saya di perusahaan saya? Selama Anda tahu di medsos-medsos saya. Padahal pun nggak tahu. Teman-teman saya tahu, yang kenal baik dengan saya pun nggak tahu siapa sih pegawai tetap saya. Nggak tahu. Di website saya nggak ada, saya hapus. Ini yang terjadi pada pola pikir saya. Jadi mendirikan usaha itu ada karyawan inti, ada karyawan yang ibarat inti, tapi dalam hal ini yang bersiap produktif. Kalau di perusahaan teknologi itu bagus sih mempunyai karyawan tetap yang sesuai jabatannya ya, seperti itu. Itu yang perusahaan gede-gede seperti itu memang. Tapi kalau kita perusahaan yang modal kapitalnya nggak begitu gede, cash flow-nya nggak begitu gede, dan itu pengen aman, kita bangun tim. Ada project bangun tim, ada project bangun tim. Kita gaji satu orang yang menjadi project manager di sisi project itu sendiri nanti. Nah, founder itu bangun tim dan sistem seperti itu. Walaupun di usahanya punya karyawan tetap, tapi untuk kerjaan yang lain itu dia bangun tim lain, bangun tim. Tapi tim intinya itu pekerja tetapnya dia yang menjadi ya jadi project manajernya, yang menganalisa nantinya gimana kalau ada isu, problem solvernya siapa, kayak gitu. Itu karyawan intinya. Tapi di sisi pekerjaan projectnya itu mengambil orang lain yang dijadikan tim. Itulah founder membangun tim dan sistem seperti itu. Silakan dipahami. Mungkin ada kan seperti itu. Oke, next dari takut gagal, takut tidak mencoba. Dari takut gagal karena mengeluarkan modal, oke, dipahami. Takut tidak mencoba itu lebih lebih menakutkan ya, lebih menakutkan. Engineer sharing itu seperti overthinking. Wah nanti kalau saya mengeluarkan modal nggak laku, bangkrut saya. Ingin semuanya matang.
Nah, itu biasanya orangnya punya sifat ini ya, perfeksionis. Pokoknya saya punya ini harus bagus kayak gini, hasilnya bagus. Tapi kenyataannya nggak gitu. Nah, ada seperti itu. Ya. Tapi kalau founder sadar, versi satu tidak harus sempurna. Saya tahu orangnya seperti itu. Ngasih info update versi 1.0. Ngasih SOE versi 1.0. Seperti itu. Itu sudah kelihatan. Versi ini tidak harus sempurna. Yang penting apa? Validasi yang bisa dijual value-nya menjadi produk. Nanti bisa melihat perkembangannya. Lah, dari semua perkembangan itu adalah apa? Versi yang harus disempurnakan. Memahami kan? Ada kan mengalami itu Anda? Oh, kayak gini. Itu bisa menilai karakter seseorang seperti itu. Bisa menilai. Oh, bisa menilai perusahaan ini proyeknya seperti ini. Kayak gitu. Oke, kenapa banyak engineer tidak berdampak? Bukan karena kurang pintar, bukan. Karena terlalu nyaman menjadi pegawai tetap. Terlalu nyaman menjadi mendapatkan gaji itu. Terlalu nyaman memang sudah tercukupi kebutuhan itu. Tidak belajar bisnis, memang nggak perlu. Tak keluar dari identitas seorang teknis. Memang banyak yang senang jadi orang teknis. Banyak senang ya. Saya orang teknikal, orang teknikal. Saya contohkan, banyak saya contohnya seperti ini yang tadi saya contohkan. Sudah senior, skillnya bagus, menginjak pensiun, bingung. Karena apa? Kebutuhan hidup masih terus. Nyari pekerjaan, lamar ini, lamar itu. Dengan sertifikasi yang saya bilang ini sudah bagus ya, kerja si technical. Tapi karena udah umur, seperti itu. Sama dengan saya. Ada perusahaan dulu melihat saya itu skillnya udah bagus. Masuk, masuk. Iya, masuk semua. Karena umur, saya nggak dipakai. Tapi diajak kerjasama. Nah, seperti itu. Berarti apa? Udah telat kan? Semua orang itu pasti akan melakukan apa? Belajar apa? Bisnis. Pasti seperti itu. Sederhana, ya cari yang sederhana-sederhana. Itu juga coba diterapkan ke diri kita seperti itu. Kita nggak berpola pikir teknis saja. Berpola pikir bisnis juga. Kemarin ada teman WA saya, Pak, Wamensu, Pak. CEO, Chief Everything, Chief Everything Officer, semua dilakukan. Kalau orang melihat dari gambaran dari luar, orang seperti itu. Tapi tidak tahu di, di dalamnya usahanya dia apa yang dilakukan di setiap pekerjaan itu sudah membangun tim. Jadi pekerjaan berapapun pekerjaannya sesulit apapun ya itu bisa diselesaikan dengan cara apa? Bangun tim. Jangan berpola pikir nanti untungnya berkurang. Pasti seperti itu ya. Kalau kerja tim itu seperti itu. Kita namanya bisnis pengen untung gede. Tapi kalau pengen selesai, pengen tepat waktu, pengen dapat value dari customer, ya jangan pilih profit yang gede. Pikirannya apa? Selesai tepat waktu. Seperti apa ya istilahnya punya nilai, value, tepat waktu tadi. Contoh seperti itu. Next, kenapa banyak engineer tidak berdampak? Ya, punya modal besar. Padahal engineer punya modal besar ya. Logikanya, struktur berpikirnya, analytical thinkingnya, sistem thinkingnya. Kalau jadi digabung mindsetnya bisnis gimana? Gimana? Powerful. Atau dia nggak bisa punya kalian bisnis? Nggak punya. Dia punya kalian teknis. Tapi dia mengenal teman atau punya kolega, partner, mindsetnya bisnis. Powerful. Bisa mendirikan perusahaan bareng. Tidak apa? Tidak ada kecemburuan. Dia khusus di teknis, dia khusus di bisnis. Gabungkan. Ada project, kamu mikirnya di bisnis saja. Apakah BEP, apa gimana ini nanti project ini. Kamu di teknikalnya. Coba bikin eksperimennya dengan konsep teknikal seperti ini menghasilkan berapa keuntungannya. Apa yang dihasilkan value-nya. Kedepannya bagaimana konsep bisnis untuk sistem nantinya, maksudnya sistem ini berkelanjutan.
Itu teknikalnya. Bisnisnya itu dilihat juga, dianalisa, digabungkan. Apalagi syukur-syukur ya, satu orang punya konsep teknikal dan bisnis. Tapi jarang terjadi seperti ini. Jarang seperti itu. Oke, next frameworknya ya, praktis 5 langkah ya. Jadi ingin berdampak, kuasai skill, jangan lompat sebelum kuat ya. Jadi kalau Anda belajar jaringan mikrotik, ya mikrotik itu dulu dipahami. Jangan hanya sesuai kebutuhan. Oh, untuk kebutuhan ISP itu aja yang dipelajari. Beda nanti konsepnya kalau diterapkan di apa? Di perusahaan gede. Di perusahaan gede nggak hanya limit bandwidth ini ya, limit bandwidth ya enggak. Banyak yang lain, banyak yang lain. Seperti itu. Mulai lihat problem di sekitar. Mulai lihat problem di sekitar. Umpamanya di suatu perusahaan di bidang teknologi, khususnya di jaringan. Nah, itu kok itu masalahnya apa aja yang sering di pekerjaan itu, di proyek-proyek itu. Anda pelajari, oh ada proyek yang sudah selesai. Dilihat dokumentasinya mungkin ada dulu masalahnya apa. Oh bisa selesai karena ini. Oh proyek ini bisa ada karena ada masalah. Itu apa solusi? Bagaimana step menyelesaikan itu? Ada project, bikin project yang hasilnya untuk suatu perusahaan itu kan bukan dari masalah ya, tapi memang dibuat ini ya project, jadikan suatu produk seperti itu. Itu sama aja dalam hal ini, mulai melihat problem di sekitar, bangun solusi kecil, set project. Ini tergantung ya, eh, tergantung dari perusahaannya itu ya. Kalau perusahaannya itu punya R&D ya, punya R&D, punya kemauan kuat bahwa nge-lab, umpamanya nge-lab produk ini, masukkan ke bagian R&D, menghasilkan enggak? Seperti itu. Contoh, saya contohkan aja, terjadi ke 2 minggu yang lalu. Ada customer saya pengen pengen pu, pengen pengen bikin aplikasi yang bisa diakses orang banyak, dan harganya murah. Dan bukan murah-murah banget ya, mencukupi. Itu apa solusinya? Di infrastrukturnya bagaimana? Diterapkan di infrastruktur yang pada umumnya bisa, tapi setelah diakses orang banyak, down. Contohnya, umpama hosting, diakses 2 orang, 5 orang, 10 orang mungkin iya. Tapi kalau udah masukkan datanya, nggak bisa. Padahal kebutuhan satu web itu kebutuhannya untuk 2.000 orang. Bayangkan, bagaimana solusi seperti itu? Nah, sebelum ke arah sana, apa yang terjadi, Pak? Saya nggak bisa menawarkan hal berapa nilai-nilainya itu. Saya harus eksperimen. Eksperimen itu baru dalam artian saya bikin analisa, bikin apa nantinya hasil yang didapatkan. Itu adalah side project. Project yang ibaratnya belum jadi. Tapi sudah nantinya memahami jalan apa enggak project ini. Jadi bangun solusi kecil seperti itu. Validasi dan belajar jualan. Validasi itu dulu Pak Danu bikin program anak mondok validasi, banyak diketahui. Akhirnya apa? Siapa yang mau menjadi anak pondok dijual? Siapa yang mau menjadi anak pondok di Bestpet? Seperti itu. Validasi membuat diumumkan saya punya program ini, dijual. Siapa yang mau menjadi peserta anak pondok? Bangun sistem dan tim. Padahal nggak mungkin program anak pondok ini ada kalau maksudnya dikerjakan diri sendiri. Pasti butuh banyak orang. Makanya di situ bangun sistem, program anak pondok sistemnya kayak gini. Timnya siapa? Nah, tuh. Oke. 5 langkah jadi yang berdampak. Tidak harus desain. Nah, ini tak saya ceritakan nanti. Tidak harus langsung startup besar. Mulailah dari yang kecil. Ada yang ikut nggak ini? Yang kemarin, nggak tahu ya, beberapa bulan yang lalu. Di akhir tahun 2025. Ini kawan saya, nggak di Jember ya. Kita tektokan by WhatsApp, ngobrol kayak gitu. Dia bekerja di perusahaan teknologi. Sudah 2 tahun, 3 tahun. Sampai dia dipercayai ya sama ownernya untuk menghandle semua proyek-proyeknya.
Tapi kalau masalah harga dipegang sama ownernya ya, deal-dealan harganya. Tapi dalam hal teknis pegang sama kawan saya ini. Dari selama pekerjaan itu, akhirnya apa? Bosan, bosan. Dia tahu bikin ini nilainya segini, bikin ini nilainya segini. Dia kuat gaji saya, dan dia ownernya dapat untung. Kebetulan ini perusahaan kecil ya, perusahaan kecil tapi kalau lihat omsetnya ya lumayan, kayak gitu ya. Saya bilang lumayan ratusan lah gitu ya. Saya bilang omsetnya itu dalam per bulan. Eh, dia bosan menghandle pekerjaan proyek-proyek teknis ini. Akhirnya apa? Bertanya ke saya, konsultasi. Ya, ngobrol lah, bukan konsultasi. Konsultasi saya bukan konsultan. Saya tuh bosan kerja di sini. Mas Denny, tolong, kalau ada kerjaan kasihkan ke saya. Loh, kok bisa? Berarti saya ngasih kerjaan ke perusahaanmu? Enggak, ke saya. Loh, kenapa di perusahaanmu? Ya lain itu. Loh, kenapa hal seperti itu terjadi? Kamu bosan kerjaan itu, apa bosan kamu dapat nilai value-nya segitu tok? Segitu aja gajimu. Kelihatan, sudah. Kelihatan. Pengennya apa dia? Ya seperti itu dulu. Nextnya dia sudah berpikir ke belakang. Ini bisa jadi founder ya, founder tapi eh, cara cara dia menjadi founder kurang elegan bagi saya. Udah saya bilang seperti itu, kurang elegan. Kenapa? Karena pekerjaan yang seharusnya handle pekerjaan perusahaannya dia, yang dia digaji, tapi dia masih mendapatkan pekerjaan yang lain. Seperti itu. Bayangkan, sekarang bayangkan, pekerjaan itu contoh seperti network engineer itu yang DevOps engineer, software engineer, yang laptopnya, infranya, fasilitasnya dari perusahaan yang dia bekerja. Tapi laptop itu dipakai oleh apa? Oleh pekerjaan dia sendiri yang lain. Hati-hati loh, itu ada undang-undangnya sekarang. Laptop yang hasilnya dari perusahaan dia bekerja dan digunakan untuk proyek di luar, akibatnya apa? Nanti kalau udah ketahuan, itu bisa dituntut. Kalau di aplikasi ada source code-nya, itu menjadi hak milik perusahaan yang memberikan fasilitas laptop itu. Itu ada undangnya, lupa saya. Pasal berapa KUHP-nya. Kemarin saya melihat dengan di teman saya di LinkedIn, anak muda, energik ya, kreator, konten kreator. Ada di LinkedIn namanya Abil Surahman, kalau nggak ya, Abdul Abil siapa gitu. Itu sudah memperjelas di situ. Ya, maksud saya seperti itu. Kurang elegan untuk menjadi founder. Menjadi founder itu dalam hal seperti ini, jangan menyerobot ya pekerjaan dari perusahaan. Kalau bisa seperti itu. Elegan itu keluar dulu dari perusahaan itu, mulai dari nol. Itu elegan bagi saya. Tapi kalau memang caranya seperti itu ya saya nggak melarang. Itu hak Anda seperti itu, hak Anda. Tapi jangan menggunakan fasilitas-fasilitas dari perusahaan yang Anda kerja di situ. Itu terjadi. Jadi kemarin itu sharing dengan saya. Kamu kalau seperti itu lebih baik kamu keluar. Mulai dari nol. Nanti kamu merasakan. Kenapa kamu nggak keluar tapi menerima pekerjaan yang lain? Berarti kamu mau menerima gaji yang dari usahamu yang kerja itu. Dari perusahaanmu. Berarti kamu nggak cocok jadi pebisnis. Nggak takut. Memulai itu takut. Sudah takut gagal sudah. Bukan takut mencoba. Semoga, semoga, semoga ikut ya. Kemarin saya undang webinar ini. Semoga mendengar ya. Kalau bisa seperti itu. Kalau ingin mencoba, keluar menjadi founder. Tapi kalau takut gagal, ya sudah, nggak usah keluar. Jadi pekerjaannya dia. Itu saran saya seperti itu. Kalau kamu mentalnya sudah kuat, oke lah keluar menjadi apa? Pebisnis, menjadi founder. Mulai dari terkecil. Gajimu dulu 5 juta, sekarang gajinya 2,5 juta UMR. Ya terima. Tapi insya Allah dari semua itu kamu kalau udah punya skill, punya pengalaman, pola pikirnya jadi engineer berdampak, bisa menjadi besar. Oke, next. Reflektif ya. Kita pahami di diri kita sendiri bagaimana. Saya bikin ini pun saya refleksi juga ke diri saya. Saya bikin kata-kata ini apakah terjadi di saya
atau belum terjadi? Apakah saya ingin jadi ahli teknis? Masalah apa yang ingin saya selesaikan? Jika 5 tahun lagi tetap seperti sekarang, saya puas atau tidak? Oke, silakan dipahami ya. Saya akan memahami juga ya. Apakah saya ingin jadi ahli teknis? Masalah apa yang ingin saya selesaikan pada diri saya dan kalian teknis saya? Jika 5 tahun lagi tetap seperti sekarang, saya puas apa tidak? Oke, silakan Anda diskusi dengan saya. Kenapa seperti ini? Oke, penutup ya. Engineer hebat itu banyak. Dunia tidak kekurangan engineer pintar. Tapi dunia selalu butuh engineer yang berani membangun sesuatu. Oke. Menjadi founder bukan tentang meninggalkan dunia teknis. Tetap dipakai. Tapi menambah kalian yang lain. Tapi tentang memperluas dampak dari kemampuan teknis yang kita miliki. Kemampuan teknis kita gede, tapi apa dampaknya? Gunanya untuk siapa? Untuk apa? Punya nilai value. Oke, saya kira sudah selesai materinya. Sudah menginjak ke Q&A. Eh, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Denny Julianto atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi. Tanpa terasa kita akan sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Maka untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang saya katakan di awal, apabila teman sekalian ada yang ingin bertanya dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, serta melalui chat Zoom ya. Oleh karena itu, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, di sini dari Iksan ada yang bertanya yakni langkah apa yang harus dipersiapkan untuk switch karir di dunia engineer. Nah, mungkin boleh dijawab, Pak. Eh, maaf tadi kemut ya. Hmm, ini ini kalau saya sebagai pemberi masukan, opini, tapi saya akan gabungkan dari sisi analisa dulu ya. Saya nggak mungkin memberikan jawaban yang umum. Di sini pertanyaan sudah umum, tapi saya akan memberikan tapi saya akan memberikan jawaban umum juga. Dan tentunya Anda nggak akan puas, Pak Mas Insan ini nggak akan puas. Kenapa? Ya contohnya seperti ini. Langkah apa yang harus dipersiapkan untuk switch karir di dunia engineer? Switch karir di dunia engineer. Kalau kalau jawaban umum, saya nggak tahu ini engineer di bidang apa ya seperti itu. Kalau kita ngomong seperti engineer umum, switch karir, langkah apa? Anda harus tahu konsep targetnya di mana. Pengennya apa dulu? Switch karir berarti ingin apa? Menambah value, menambah pendapatan. Kebanyakan seperti itu kan? Switch karir. Oh, dunia jaringan sekarang sepi. Saya pengen pindah switch karir di dunia yang lain, engineer yang lain, ME, mechanical elektronik itu ya. Terus apalagi di bidang desain, oh, seperti itu. Apa digital yang lain. Kalau dikatakan mempersiapkan, berarti Anda harus mempersiapkan keahlian yang baru, tapi masih relevan dengan atau terkoneksi atau terhubung dengan keahlian Anda sebelumnya. Jangan coba-coba seperti ini. Anda kalian engineer ya, engineer di networking, pengen switch karir di bidang yang lain, jualan produk sudah, ngomong produk tapi di luar jaringan, bisa nggak? Nggak connect. Itu bukan switch karir, itu namanya pindah udah. Meninggalkan kalian yang lama, pindah dengan kalian yang baru. Itu pindah, bukan switch. Kalau dikatakan switch karir, Anda itu kayak saya katakan shifting, bergeser. Kalau di engineer sepi, beralih ke network engineer sepi, beralih ke kalian yang fruit engineer, banyak gitu. Yang ada
nilainya yang selalu ada ya, proyek-proyek itu namanya shifting. Kalau switch jangan kembali, berarti nggak kembali lagi kan, berarti pindah. Udah saya katakan pindah, kalau bahasa Indonesianya pindah, meninggalkan kalian yang lama menuju kalian yang baru, kayak gitu. Persiapannya apa? Banyak persiapannya. Kalau switch karir itu banyak, kalau shifting enggak. Kalau switch karir, Anda persiapkan mental. Kalau ingin buka usaha, berarti kan modal. Kalau yang lain lagi yang perlu dipersiapkan, ya kebanyakan mental sih menurut saya. Kalau yang lain apa sih? Ya modal itu juga, mental sama modal. Doa, pasti doa itu harus ya. Itu otomatis ya kalau kita memulai usaha, memulai yang baru. Dan ingin tetap sukses ya di usaha yang lama. Kalau shifting, Anda akan menggunakan Anda akan belajar ilmu-ilmu yang baru tapi masih terhubung dengan pengetahuan yang lama, skill yang lama, pengalaman yang lama. Mungkin dalam hal ini modal juga, fasilitas itu beda. Tapi Anda tidak akan apa kalau shifting itu tidak akan kaget kalau menemukan suatu problem. Anda baginya pola pikirnya apa? Problem solver. Sudah tahu step-stepnya untuk menyelesaikan masalah yang di bidang ini, baru ini, yang relevan ya. Contoh kemarin saya di Ramadan kedua, dari neo engineer menjadi cloud engineer, itu masih terkoneksi kalian dari sisi ini ya, kalian dari sisi jaringan, server administration, itu masih tetap. Kalau udah pindah ke aplikasi yang coding-coding, itu jauh. Berarti stepnya di mana dulu? Nah, kayak gitu. Jadi sarankan jangan switch karir dulu, shifting aja. Kalau sudah mantep di kalian baru ini, baru switch, sudah meninggalkan kalian yang lama. Itu, itu yang mungkin yang saya berikan saran. Terima kasih pertanyaannya. Silakan, mungkin ada yang lain. Ringan, kita pokok bahasanya ringan ya. Eh, nggak ke hal teknis. Nah, saya mengharapkan nanti Anda mengikuti webinar-webinar selanjutnya itu hal teknis ya. Lah itu menemukan, insya Allah ada dari materi-materi saya berikan itu ada nantinya Anda itu punya inisiatif, punya ide. Oh iya, kemarin diajarkan kayak gini, teknikalnya ini. Nah, itu akhirnya menimbulkan ini ya, ide baru seperti itu. Kira-kira apa ini yang bisa Anda tanyakan? Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, apakah dari Mas Ihsan dapat dipahami penjelasannya? Ini ada pertanyaan Pak Ya, dari Mas Ardi, yakni bagaimana membangun tim yang loyal agar bisnis yang baru dibangun tidak disabotase. Nah, mohon Pak pencerahan dan jawabannya Pak. ya. Ini Pak, ini kalau saya berikan jawaban, kayaknya harus di ini ya, di detail oriented dulu ya. Kalau saya seperti itu. Kalau saya tidak memberikan jawaban yang umum. Karena di sini ada bias di sini. Kalau saya menganalisa pertanyaan seperti itu udah bias. Bagaimana membangun tim yang loyal agar bisnis yang baru dibangun tidak disabotase? Bisnis yang baru tidak disabotase. Dikatakan bisnis yang baru bisa juga, bisa dikatakan proyek yang baru bisa tidak disabotase seperti itu. Kalau bikin bisnis yang baru berarti dia punya bisnis yang, kalau ini saya analisa ya pertanyaan ini, berarti Pak siapa? Mas Ardi ya. Mas Ardi ini berarti punya bisnis yang lama, punya bisnis yang lama dan ingin mencoba bisnis yang baru. Nah, di bisnis yang baru ini itu bagaimana tidak disabotase? Kalau saya analisa tidak disabotase berarti bisnis yang baru ini Mas Adi ini memahami bahwa produknya ini banyak yang menggunakan. Engineer juga banyak, banyak juga. Takut disabotase.
Nah, seperti itu juga bisa istilahnya. Atau takut tersaingi, takut disabotase. Mungkin menangani proyek, ada tawaran proyek ini ya, banyak yang ikut. Ini bisnis baru, saya paham ini. Saya nggak ngomong bisnis apa ini. Ini bisnis baru. Bagaimana membangun tim supaya tidak diserobot, disabotase. Ya, kalau seperti itu Anda harus mempunyai soft skill, bukan hard skill ya, soft skill menganalisa profil orang. Profil orang, namanya jelas, kontaknya jelas, domisili jelas, terus pendidikan formalnya jelas, terus ini ya, lingkungannya dia dulu gimana, skillnya apa dia, hasilnya di mana, dulu dia bekerja di mana, bekerja di apa pindah apa di sini, itu kelihatan nanti. Akhirnya Anda mempunyai penilaian di atas kertas, itu namanya soft skill, di atas kertas. Selanjutnya apa? Anda ngajak ngobrol, beda loh. Orang diajak ngobrol sama orang di tes wawancara, beda. Tes wawancara itu terlalu formal. Kalau saya di tes wawancara di suatu pekerjaan, saya ditawari pekerjaan, saya di tes wawancara, udah jawaban saya formal semua. Saya akan mengeluarkan kalian kira-kira keluarkan detail yang positif, hanya seperti itu dulu. Saya tidak akan mengeluarkan semua hal positif saya terlalu tinggi, enggak. Karena apa? Takutnya saya punya hal positif itu yang saya tawarkan ke perusahaan yang wawancara saya ini, kalian saya yang paling tinggi, ternyata salary-nya kecil, rugi saya kan. Makanya saya informasikan kalau diwawancara kalian yang umum lah dulu, yang sesuai kebutuhan dari perusahaan itu. Itu kalau saya diwawancara. Kalau ngobrol, Anda membangun tim ngobrol, Anda akan tahu pribadinya, tahu. Kalau hati-hati ya ngobrol dengan saya, maaf. Ngobrol dengan saya, Anda akan mengeluarkan hal pribadi Anda dengan saya. Contoh, kalau udah kenal banget dengan saya, hal pribadi Anda keluar. Contoh, Anda dulu punya teman gini, suka makan ini, sukanya makan apa ya, makanan ini, itu hal pribadi. Saya tuh lebih suka ini ya, ngobrol. Kenapa? Dan saya lebih suka menjadi apa? Pendengar. Gitu. Itu orang yang seperti itu bisa bisa membangun tim. Kalau hal masalah tidak diserobot, itu berarti ada hal tertentu yang itu menjadi persaingan. Lah itu nilai value-nya itu sama dengan pesaing Anda. Kalau bisa Anda punya value yang lebih lagi, yang beda paling tidak seperti itu. Baik, itu saya serahkan ke moderator. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan Oh, yang ada dari Mas Afus. Izin bertanya, Pak. Menurut pengalaman Bapak sendiri, dunia network engineer itu dunia yang bikin betah untuk ditekuni, atau dari Bapak sendiri bertahan karena sudah terlanjur masuk? Terima kasih. Mohon dijawab, Pak. ya ya terima kasih. Ini senang juga pertanyaan seperti ini ya. Berarti ada 3 pertanyaan yang harus satu pertanyaan, tapi harus ada istilahnya detail pertanyaan yang ini ya, yang tiga pertanyaan seperti itu. Sebentar, sebentar. Baik, contoh bukan contoh ya. Jadi di sini ada pertanyaannya dunia menurut Bapak pengalaman Bapak sendiri. Dan dunia network engineer itu dunia yang bikin betah untuk ditekuni. Atau dari Bapak sendiri bertahan karena sudah terlanjur masuk. Pertanyaan ketiga yang mungkin nggak ditulis di sini ya, atau tidak dibicarakan ke saya. Itu dia sebetulnya pengen pindah karir, switch karir atau shifting karir. Itu pertanyaan sebetulnya. Menyangkut pertanyaan di awal tadi. Kalau ini saya jawab ini nggak bagus ya, nggak bagus, atau sulit pahami. Hati-hati ini Mas siapa ini? Mas Muhammad Afus ini nantinya pindah karir ini, shifting ini, nggak belajar networking engineer lagi ini kalau saya beri jawaban yang nggak enak ini. Oke, saya berikan jawaban yang enak dulu ya, nggak enaknya belakangan. Kalau nggak enak duluan, Anda nggak akan mendengarkan.
jawaban saya yang enak ini. Nah, lebih baik saya jawaban enak dulu, yang nggak enak belakangan. Kayak gini. Oke. Pengalaman Bapak sendiri, menurut Bapak, pengalaman Bapak, dunia network engineer itu dunia yang bikin betah nggak? Kira-kira apa? Kalau saya bilang betah. Saya belajar networking sudah tahun 2000. Tahun 2000. Berapa tahun sampai sekarang? Tahun 2000 sampai tahun sekarang berapa tahun sudah? Berapa dekade itu? Dua dekade ya? Dua dekade setengah kan? Tapi saya menjalani networking itu. Kenapa bikin betah? Kalau Anda menerima pekerjaan dari orang lain, menerima pekerjaan dari orang lain, diperintah pekerjaan sama orang lain, itu pasti ada menunjukkan kebosanan. Pasti. Walaupun kalian Anda sudah bagus banget, expert banget, tapi pekerjaannya itu aja, atau keilmuannya Anda di expert itu nggak kepake, karena proyek-proyeknya lebih bawah lagi. Proyek-proyek expertnya nggak ada. Itu yang terjadi pada sisi kalau kita mengambil sertifikasi. Buat apa sertifikasi sih? Yang expert-expert, tapi pekerjaan kita ya kecil-kecil kayak gini. Kalau hanya sebatas menjadi validasi ya, menjadi validasi di di apa ya di pekerjaan ya proyek-proyek kayak gitu. Itu yang terjadi. Itu kebanyakan bosan. Pasti kebanyakan bosan. Tapi kalau Anda punya cara di situ, punya cara, banyak cara. Contoh, bikin set project, report ke CTO, report ke CEO Anda, owner Anda. Pak, pekerjaan project kan kayak gini-gini, Pak. Kalau maunya project, kita menerima project yang di luar ini, tapi kita punya tim, punya skill, apakah nggak mau, Pak? Kalau CTO-nya bilang, lanjut. Tapi saya butuh proses belajar, Pak, sama tim. Oke, silakan. Itu terjadi tahun tahun 2023 ya tahun 2023 itu saya mengadakan acara webinar kayak gini bukan webinar training ada perusahaan networking teknologi networking itu ya networkingnya pada bosan semua proyeknya itu terus paling ya nangani maintain kayak gitu jadi pendapatannya kalau kalau di sisi performanya karyawannya ya kayak gitu-gitu terus tapi kalau dari sisi apa ya akuntabelnya perusahaan itu pendapatnya itu juga akhirnya apa dia harus menerima proyek di luar networking proyek apa cloud aplikasi akhirnya membangun tim ini yang baru bukan karyawan baru ya ada karyawan baru tapi paling tidak kalau saya project itu bukan bikin karyawan baru menerima karyawan baru tapi karyawan yang lama siapa yang mau belajar masuk tim ini nanti saya khususkan saya train saya ambil saya ambilkan training di bidang cloud kayak gitu itu terjadi akhirnya mendapat project saya dikabarin setelah 6 bulan buat project perusahaan itu betulnya yang kenal itu CTO-nya ya bukan orangnya CTO nah berarti belajar hal baru berarti tidak tidak membosankan network engineer dapat pekerjaan projectnya di cloud ada hubungannya sama network engineer knowledge-nya skillnya expertnya juga akhirnya apa pekerjaannya apa betah nggak bikin bosan ada tantangan baru mungkin dapat bonus yang baru kalau gajinya mungkin ya naik ya bonus nah, gitu kalau dari pribadi ambil hikmahnya seperti yang saya bilang tadi kalau Anda pribadi freelance ya Anda kalau network engineer itu bikin produk bisa pengalaman bisa task skillnya network engineer dapat contohnya apa ini RTRWNet kayak gitu bikin ISP baru foundernya ini sudah owner sama foundernya atau direkturnya udah CEO-nya kayak gitu itu akhirnya apa network engineer yang betah oke ya ditekuni kan menghasilkan value dari Bapak sendiri bertahan karena sudah terlanjur masuk bertahan karena sudah termasuk masuk saya masuk ke mana networking itu saya belajar waktu di kuliah saya dulu networking itu pakai kabel cord pakai novel dulu nggak ada subnet subnetan nggak ada pokoknya connect
IP address-nya connect antara device ini connect ya udah, jaringan udah. Sukanya di mana? Kalau saya bilang suka, coba pancing. Kalau nggak suka di bidang knowledge-nya, belajar itu tok monoton, dialihkan. Sukanya Anda apa kalau pengen betah itu? Dari apa? Value-nya yang lain, apa? Nilainya. Kalau Anda pengen betah network engineer, disenangi bos, senangi ownernya, disenangi pimpinan Anda, dan mungkin disenangi customer Anda kalau Anda kerja sendiri. Apa? Meningkatkan skill Anda menjadi nilai. Anda contoh belajar mikrotik, Anda dibayar 300.000, toh bosan nggak? Nggak betah, pasti nggak betah. Tapi bagaimana 300.000 itu tidak terjadi? Apa? Saya kasih contoh aja. Konfigurasi jaringan mikrotik sederhana 300.000. Sekarang dibalik, kebutuhannya customer Anda Bapak, butuhnya Bapak apa? Oh, ini untuk kamera, untuk server, aplikasi punya aplikasi, nanti diakses dari sini pakai router mikrotik, nanti pakai router Cisco. Oh, kalau gitu bukan jaringan biasa Pak, ini solusinya harus gini gini gini. Nilainya nggak 300.000 lagi udah. Ukuran juta itu. Betul kan? Ukuran juta sudah. Nah, itu yang nanti bikin betah Anda di situ. Bikin betah. Nah, ini saya lanjut aja ya, bukan pertanyaan. Mewakili banget sih pertanyaannya antara mau bertahan atau mencari tantangan lain. Kalau saya sarankan, cari tantangan tapi jangan meninggalkan yang lama. Karena apa? Suatu saat rezekinya Anda ini sekarang gini, belajar networking engineer, rezekinya Anda satu. Kalau belajar yang lain, berarti dapat tantangan baru kan? Udah bisa, berarti rezekinya Anda dua. Bisa yang rezeki yang dari yang kalian baru ini mendapatkan rezeki ya, rezeki yang baru ini. Networking engineer nggak dapat. Tapi setelah Anda sepi yang kalian baru ini, network engineer ada, aman Anda. Kalau Anda pindah sekalian, network engineer nggak ada project-project nggak ada project network engineer, Anda dapat pekerjaan ini cloud engineer ya, tiba-tiba ada tawaran project network engineer, Anda ngambil apa enggak? Ngambil nggak? Kalau Anda kaliannya sudah ada pengalaman sudah ada pasti diambil. Kalau sudah meninggalkan 100%, nggak males, nilainya sedikit, nggak diambil ya. Padahal project network engineer ini yang dikira Anda itu nggak ada harganya, itu adalah project pilot project. Ini network engineer infrastruktur yang dibentuk ini nantinya untuk kebutuhan infra aplikasi. Wah, udah mengarah ke kota engineer udah berhubungan gitu. Ini kejadian seperti itu kejadian. Saya sering mengalami. Makanya saya mengambil pekerjaan itu apapun saya ambil. Apapun saya ambil tapi ya dilihat ini bagus apa enggak dari sisi saya makan schedule saya merasa otak bagaimana gitu. Oke, jawabannya seperti itu. Mungkin kurang puas atau apa? Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Denny Julianto atas jawabannya yang telah diberikan. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Jika ada, dipersilahkan. Oh enggak, sudah. Wah, ada. Terima kasih banyak Pak sudah menjawab. Terima kasih kembali. Terima kasih. Dari Mas Iksan lagi, Pak boleh minta alamat LinkedIn-nya buat sambung silaturahmi. Ya, itu deketin Denny Julianto, Dash to Second, atau ketik Denny Julianto, udah keluar. Sebelumnya izin Pak, saya ingin bertanya, Ya, silakan. apakah seorang engineer yang berdampak itu Pak, yang disebut berdampak itu eh, jika karyanya itu menguntungkan dari sisi perusahaan Pak, namun merugikan masyarakat, apakah itu juga masih bisa disebut engineer yang berdampak Pak? Mohon pencerahannya Pak. Ya, ya.
Ya, engineer berdampak. Ya, menguntungkan bagi perusahaan tapi merugikan bagi orang publik ya atau masyarakat ya. Eh, Contohnya seperti apa ya? Ntar saya ambil contoh seperti apa ya. Hmm, kita ambil ambil contoh ya yang bikin tricky aja, yang bikin tricky, yang bikin suatu pertanyaan, tapi ya nggak mungkin, tapi mungkin juga. Bingung kan? Contoh aja, Anda network engineer, software engineer, QA engineer, AI engineer, saya sebutkan semua itu yang terjadi. Cloud engineer, DevOps engineer, itu yang membuat bikin suatu platform seperti Gojek, Tokopedia, seperti itu ya. Berdampak kan bagi perusahaannya? Oke. Sekarang tidak berdampak nggak bagi orang umum, bagi masyarakat? Berdampak apa tidak berdampak? Eh, Dimut, Mas David, Ber- Davin dimut. Berdampak, Berdampak Pak. tidak? Berdampak? Ya, Berdampak. Terus kalau ada platform yang sama, Gojek, Grab, banyak sekarang Maxim lokal yang platform-platform lokal banyak. Itu berdampak tidak bagi masyarakat umum? sangat berdampak tentunya, Pak. Sangat berdampak, masih sangat berdampak ya. Ya, Oke, itu umum dalam artian itu Anda sebagai customer, betul kan? Coba bayangkan kalau Anda sebagai Gojeknya, Grabnya, yang itu megang menjadi Grabnya, tantangan sih, Pak. tantangan, berdampak tidak? Banyak Akan persaingan. berdampak juga, Pak. Nah, Untuk itu positif apa persaingannya. enggak? Negatif kan bagi dirinya dia sebagai Grabber, Grab ya, Gojek kayak gitu, yang punya motor, yang punya mobil. Itu kejadian pada platform apa contohnya kemarin itu Maxim kalau nggak salah. Maxim itu mobil. Mobil itu kalau kalau Maxim itu nggak salah stikernya gede kan di mobilnya. Pokoknya yang ikut platform itu stikernya gede, tempelin semua. Sana membeli ada yang pengemudi yang lain itu yang Maxim apa Maxim kalau nggak lupa saya itu gede ya, tulisannya gede pokoknya itu bikin value turun. Kenapa? Karena memberikan transaksi tarif yang berbeda-beda. Akhirnya merugikan temannya yang lain. Sudah dari hitungan platform itu sudah merugikan, juga merugikan apa? Dari sisi dia persaingan buahnya. Akhirnya apa lambat laun? Berhenti dari platform itu. Stikernya dicopot. Ruginya di mana? Ternyata stikernya membuat dicat mobilnya apa ya kurang bagus ini. Apa istilahnya dicat mobilnya ini ya apa itu dicat mobilnya kan bekas ya stikernya yang gede itu. Apalagi yang tidak berdampak. Ya banyak lega ya kalau dari network engineer. Tapi saya takut ini. Kalau saya di demo takutnya sama teman-teman network engineer. Tapi sebenarnya itu membangun. Bayangkan aja, dalam satu lingkungan RW aja ya, RW ya, berapa perumahan RW itu. Kalau ngomong 500 rumah sudah dalam perumahan, itu banyak persaingan untuk menyewakan internet. Nilainya anjur-anjuran, 100.000. Pendapatannya berapa dalam per bulan? Hanya segitu terus. Betul kan? Banyak di lingkungan RW, ada 500 rumah, 1.000 rumah. Banyak pemain RT RW net itu. Banyak, banyak sekali. Banyak sekali. Saya mohon maaf, saya mohon maaf aja ya. Nanti ini mungkin ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi menjadi pembangun ya di dalam dunia bisnis. Itu terjadi di lingkungan saya, dan alhamdulillah sudah memahami saya. Apa apa yang saya anjurkan. Akhirnya dia mendapatkan value yang positif. Bayangkan 500 rumah, pemain internetnya banyak, yang sewa juga banyak. Nanti yang tidak sudah apa itu tidak tidak ini ya maaf tidak meneruskan sewa internet ya, apa yang terjadi? Meninggalkan kabel FO yang morat-marit. Merugikan enggak itu? Wah, tentunya, Pak. Merugikan sekali. Tentunya udah paham Anda. Kabel di atas rumah orang-orang buahnya seliweran, enggak ini dipakai kemana? Kita sebagai orang yang punya rumah atau orang yang tahu lingkungan, ini dipakai enggak ini kabel ini? Kalau dipotong nanti saya kena. Betul kan? Nah, ini pesan saya,
teman-teman yang memain internet di lingkungan perumahan atau apa, silakan Anda bebas, tidak kita larang untuk mencari pelanggan yang baru. Itu hak Anda pebisnis dan hak orang yang mau sewa. Tapi kalau orang sudah selesai mensewa, nggak kepakai kabelnya, tolong diambil. Itu pesan saya, biar tidak merugikan orang lain. Nah, itu engineer bagi perusahaan yang menguntungkan kan, tapi merugikan orang banyak. Mohon maaf, itu hanya saran aja, saran aja. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak atas pencerahan dan jawabannya Pak. Dengan ini berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar, kita lihat, dan kita baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya, Davin Zafran Saumi, selaku host, serta seluruh panitia webinar, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan ke depannya akan kami perbaiki. Sekian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.